Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kasan Kolek Galeri. Kali ini saya berada di Desa Meranggen, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak, teman-teman. Di Kelurahan Meranggen ini, saya akan keliling-keliling dan melihat arah-arahan apa yang ada di sini ya. Di sini pertama kita melihat ada larva ini, ukurannya besar ya teman-teman ya. Pakai stand base silang seperti ini. Ini mungkin cuma diletakkan aja sih teman-teman sih, atau mungkin nanti buat stand base sungguhan ya, kita nggak tahu ya. Ini rangkaiannya sudah sangat rapat teman-teman. Nanti tinggal dilapisi dengan kertas semen atau karung goni gitu aja ya teman-teman ya. Ini bagus sekali, ukurannya sangat besar. Untuk badannya, bagian depannya, ini bagian kepalanya ya. Ini tinggi teman-teman, mungkin sekitar 3 meter. Di sekitar sini emang biasanya kalau bikin arahan besar-besar gitu ya. Soalnya jalannya tidak terhalang oleh kabel ataupun pohon-pohon atau sejenisnya gitu teman-teman ya. Jadi nggak ada halangan untuk bikin arah-arahan ukurannya besar teman-teman. Oke, ini untuk panjangnya sendiri ya sekitar 3 sampai 4 meteran kayaknya. 4 meter kayaknya lebih teman-teman. Ini besar sekali soalnya. Dibikin larva ya, entah larva yang kuning atau larva yang merah. Mungkin dicat warna merah mungkin teman, atau yang kuning juga boleh gitu ya. Oke, seperti itu. Nanti kalau udah jadi kita pantau lagi deh teman-teman deh. Soalnya saya juga penasaran jadinya seperti apa. Kita lanjut lagi ke tempat yang selanjutnya ya teman-teman ya. Selanjutnya ini ada arah-arahan QB yang kemarin sudah sempat saya review ya teman-teman ya. Ini sudah dilapisi dengan kertas semen gitu. Di beberapa part juga dilapisi pakai karung gitu teman-teman. Kita lihat di sini kakinya udah jadi ya. Udah dilapisi kertas semen juga, walaupun di sini ada yang belum nih dikit nih. Ini sudah jadi. Sudah dilapisi kertas semen, nanti mungkin dicat. Biasanya kalau Kurama QV warnanya orange gitu ya. Ini ekornya ujung-ujungnya mungkin terlalu sulit ya dipakai kertas semen, makanya ini pakai karung aja teman-teman. Untuk tangannya ini belum, mungkin kalau video ini udah tayang mungkin juga udah jadi sih. Soalnya ini saya syutingnya kemarin hari Kamis teman-teman. Oke, ini lengannya udah jadi ya, tinggal dilapisi kertas semen juga. Mungkin cakarnya juga udah jadi tapi masih disimpan gitu ya. Kepalanya juga kemungkinan ini udah jadi tapi masih disimpan ya. Soalnya rawan ini kalau dipasang nanti ditarik-tarik bocil malah rusak nanti. Ini bagian sini masih belum ya dilapisi kertas semen, mungkin ini didobeli lagi sambil melihat kalau ada yang mengelepas gitu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke tempat yang lain ya. Nanti kalau udah jadi kita coba videoin lagi. Selanjutnya ini ada di Rayung Kusuman 4, tadi larva di Rayung Kusuman 2 dan QB tadi di Kauman 1 teman-teman. Kalau nggak salah ya. Kalau salah mohon dikoreksi di kolom komentar teman-teman. Ini info yang saya dapat bikin arah-arahan serigala teman-teman. Kita lihat ini menggunakan stand B1 ditopang depan sama belakangnya ya supaya lebih kokoh. Antara mungkin dinaiki atau tidak sih, kayaknya enggak sih ini teman-teman. Walaupun ini cukup kokoh dari stand base nya ya, saya lihat ini dari rangkaiannya bilah-bilah bambu yang dipakai itu cukup kecil teman-teman. Ini kalau dinaiki orang dewasa riskan ya. Oke, kita lihat ini kakinya bisa digerakkan. Ini ujung-ujung kakinya juga udah jadi yang sebelah sini ya. Ini bisa digerakkan pakai engsel yang sangat simpel menggunakan plat besi yang dibengkokkan, kemudian dikasih pipa paralon. Potongan pipa paralon itu bahkan ini tertiup angin juga udah gerak-gerak teman-teman. Ini nggak perlu effort lebih untuk menggerakkannya. Untuk kaki belakangnya ini juga udah jadi ya. Meskipun ujung-ujung kakinya juga belum dibikin gitu. Ini badannya menggunakan karung goni gitu, lembaran gitu, entah itu karung goni yang disobek menjadi lembaran atau emang beli yang masih lembaran teman-teman. Ini ekornya juga udah jadi ya. Ekor serigala itu sangat khas gitu teman-teman. Dan ini bagian depannya, bagian lehernya ya, udah jadi juga, sudah cukup rapat rangkaiannya. Ini mungkin bisa digerakkan nanti teman-teman, bisa dilihat seperti itu ya. Ini kepalanya, oke, kepalanya udah jadi kerangkanya, gigi-giginya belum dipasang dan mungkin diberi penampang matanya supaya masanya nggak begitu repot teman-teman.
gitu. Ini mungkin kepalanya bisa digerakkan ya, mungkin menggeleng atau mengangguk gitu teman-teman. Oke, kan nanti kalau udah jadi kita coba review lagi deh insya Allah teman-teman ya. Oke, di sini ada bocil-bocil, kita sapa-sapa dulu deh anak-anak yang ada di sini deh. Yang pakai baju biru namanya Mas siapa? Yoga. Yang pakai baju dongker? Alkis. Alkis. Yang merah hitam? Eva. Oke, makasih ya Mas ya. Dadah dulu. Oke, selanjutnya di sini ada arak-arakan burung kayaknya. Kayaknya ini burung jenis burung murai kayak biasanya ya, yang jamak dibikin oleh orang lain, orang-orang di tempat lain gitu juga bikin burung-burung kayak gini teman-teman. Oke, di sini kita lihat stand base-nya menggunakan stand base kaki satu, tapi ini sudah beli ya teman-teman ya supaya lebih kokoh. Gitu kesannya supaya lebih kokoh. Ini kemungkinan nggak digerakkan soalnya saya tidak menemukan ada mur atau baut yang bisa menggerakkan naik turun ya. Mungkin ini sengaja tidak digerakkan gitu teman-teman. Terus ini rangkaiannya sangat tebal ya, bisa dilihat di sini bila-bila bambunya sangat tebal sekali teman-teman. Ini bagian ekornya, kemungkinan ini bisa digerakkan ya, soalnya terpisah ini dari ring satu ke ring yang lainnya. Dan di sini ada titik artikulasi engsel ya, bisa digerakkan nanti naik turun gitu ekornya, tapi ini ekornya nggak terlalu panjang. Mungkin nanti ditambahi lagi teman-teman. Soalnya kalau mengambil bentuk burung murai, ada sepasang ekor yang sangat panjang, bahkan panjangnya melebihi badannya. Tapi kalau ini pendek, malah lebih panjang badannya teman-teman. Ya nggak apa sih sebenarnya sih. Kita lihat dulu bagian depannya ya. Ini rangkaiannya sudah cukup rapat, tapi ini ada satu bagian mungkin ini kurang rapat ya. Mungkin nanti dirapati lagi teman-teman. Untuk kepalanya ini biasanya sih bisa digerakkan kalau modelnya seperti ini teman-teman. Tapi saya tidak menemukan kepalanya. Mungkin masih disimpan atau belum dibikin ya teman-teman ya. Oke, ini lebarannya kurang kurang lebih seminggu lagi ya, mungkin bisa lebih cepat pekerjaannya. Ya kemarin waktu saya review di sini belum bikin sih teman-teman sih. Mungkin bikinnya ya belakangan-belakangan aja akhir-akhir ini mungkin baru seminggu atau 2 minggu gitu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke lokasi selanjutnya. Di sini di Rayung Kusuman 6 kayaknya ya. Kalau nggak salah tadi Rayung Kusuman 6. Tadi saya muter di Rayung Kusuman 5 nggak ada teman-teman. Kalau yang burung murai tadi di Jati Kusuman Barat teman-teman. Jati Kusuman Barat 1 kalau nggak salah ya. Kalau salah boleh di komen-komen teman-teman ya. Soalnya saya kurang memperhatikan tadi genggangnya yang mana aja gitu. Terus di sini kita lihat stand base-nya. Oke, ini bikin anuman ya. Ini stand base-nya besar sekali, pakai kayu yang besar sekali teman-teman ya. Modelnya bawahnya segi 4, ini kaki satu tapi ditopang bentuk limas, ada depan belakang kanan kiri supaya kokoh gitu teman-teman ya, karena ini ukurannya besar sekali, anumannya besar sekali seperti yang saya bilang tadi ya. Kalau di sini emang kebanyakan kalau bikin arak-arakan tuh besar-besar teman-teman. Kita lihat ini kakinya sudah sampai ujung tapi telapak tangannya belum bikin ya, atau mungkin masih disimpan. Terus di sini paha-pahanya udah jadi, sudah dilapisi kertas semen ya. Ini cukup rapi, pelapisannya sudah cukup rapi teman-teman. Atau mungkin ya akan dilapis ulang lagi karena mengantisipasi mengelupas gitu ya. Ini bagian perutnya sudah dibikin six pack, itu bagus sekali teman-teman. Terus di sini ada lengannya, lengannya masih ada bagian yang belum dilapisi kertas semen gitu teman-teman. Terus ini ujung tangannya juga belum jadi ya, antara belum jadi atau masih disimpan teman-teman. Kita lihat di sini. Oh, ini modelnya mungkin sedang bersedekap gitu ya. Oke, keren sih ini. Keren sih kalau bikin Anoman gitu, teman-teman. Mungkin menggunakan senjata. Kalau Anoman senjatanya gada ya, teman-teman ya. Ini dadanya bagus juga, sudah membidang gitu. Sudah dilapisi kertas semen juga, teman-teman. Terus ini ya kepalanya. Kita lihat kepalanya itu bagus gitu ya. Tidak flat, ada lekukan-lekukannya mulai dari bibir atas, bibir bawah, lubang hidung, bahkan kelopak mata itu ada kelekukannya semuanya. Itu teman-teman. Dan ini kemungkinan bisa digerakkan ya teman-teman ya. Soalnya ada pipa paralelnya itu yang menjulang sampai bawah. Kita lihat ini wajahnya ya teman-teman ya, bagus sekali. Wajah sang Anoman gitu. Ini tinggi sekali teman-teman. Saya sampai menunggak ini untuk melihat kepalanya aja ini. Tinggi sekali, mungkin 3 meter lebih ini kayaknya teman-teman. Soalnya ini berlokasi di kanopi yang dibuat untuk bengkel truk gitu teman-teman.
Ini ada pipa paralon dari bawah ya. Kemudian ini ekornya menjulang gitu teman-teman. Oke, nanti kalau udah jadi kita coba spill lagi deh teman-teman deh. Kita lanjut ke lokasi selanjutnya ya. Ini kemarin saya lihat di live TikTok dan coba saya komen, oh ternyata di Rayong Kusuman 7 gitu. Jadi saya sempatkan untuk kesini juga teman-teman. Ini udah jadi ya, udah jadi mengambil bentuk ikan. Ini ikannya besar teman-teman. Ikannya besar sekali, mungkin ada 4 atau 5 meteran gitu teman-teman ya. Kita lihat dari dekat deh. Bisa mas siapa nih? Yang ada. Arda. Ada. Ada, oke. Oke, kita ditemani dengan Mas Ahda tadi ya. Kita lihat dari dekat. Ini stand base-nya stand base kaki 1 ya. Ini sangat cocok untuk digunakan binatang yang digerakkan gitu ya. Contohnya ikan ini. Nanti bisa, ini ada kemudinya ya, dibelokkan ke kanan ke kiri seakan-akan ikannya sedang berenang ya. Ini udah dipasangi, dilapisi dengan karung juga. Di sini siripnya pakai kain gitu teman-teman ya. Ukurannya besar sekali ya. Ini bagian sirip bawahnya juga banyak teman-teman. Ini mungkin jenis ikan koi gitu ya. Atau mungkin bisa spill di bawah, bisa membenarkan saya kalau saya salah ya teman-teman ya. Ini sirip ekornya juga udah jadi. Ini ekornya bisa digerakkan. Tadi ada titik artikulasi ya teman-teman ya. Bisa dilihat ini ujung ekornya itu besar dari bawah ke atas. Mungkin ekornya sendiri ada sekitar 3 meter gitu teman-teman. Kita lihat di sini ada sirip punggungnya tidak sebesar sirip ekornya, tapi ini cukup besar teman-teman. Bisa kita lihat di sini, kemudian ini insangnya. Oke, insangnya ini kemungkinan juga bisa digerakkan teman-teman. Kalau bisa digerakkan semua, keren sekali ya. Ini kepalanya jelas bisa digerakkan ya, untuk berlenggok-lenggok gitu teman-teman. Terus di sini mulutnya, ini mulutnya bisa digerakkan teman-teman. Kita lihat mekanismenya ya. Ada tali yang mengikat gitu, terus nanti ke atas sana, kemudian ditarik lewat belakang. Ini izin saya gerakan ya teman-teman ya. Oke, seperti itu mekanisme penggerakannya ya. Seperti membuka mulutnya gitu, sedang melahap mangsa mungkin teman-teman ya. Tapi ini sangat bagus sekali ini eksekusinya. Nanti ditarik ke belakang gitu, sekali tarik bisa bergerak semuanya gitu teman-teman. Ini matanya pakai bola ya. Mungkin nanti tidak dikasih bola itu matanya, mungkin pakai lampu aja, disesuaikan dengan alur ikannya gitu teman-teman ya. Mungkin dari siripnya, dari insangnya, kepalanya, badannya, dan juga ekornya gitu teman-teman ya. Kita lanjut lagi ke lokasi selanjutnya teman-teman. Oke, makasih ya Mas Ada ya. Berikutnya ini bikin ar-aran naga. Ukurannya besar juga teman-teman. Ini saya lupa di Rayong Kusuman berapa ya. Mungkin 8 atau 9 gitu teman-teman. Maaf ya kalau saya lupa ya. Oke, di sini bikin ar-aran naga, kita langsung spill aja ya. Ini lehernya panjang sekali teman-teman. Kita lihat di sini stand base-nya stand base kaki 4 ya, tapi dimasukkan sekaligus ke kakinya gitu supaya stand base-nya bisa tersamarkan gitu teman-teman. Kita lihat di sini menggunakan busati. Ini bagian kaki belakangnya ya. Tuh nanti kalau naik ke kendaraan pasti besar sekali teman-teman. Menggunakan busati yang dipotong-potong cukup besar teman-teman untuk menjadi sisik-sisik dari sang naga ini. Ini warnanya hitam ya, atau mungkin nanti dicat ulang, saya juga kurang tahu teman-teman. Bisa dilihat ini pasti membutuhkan lembaran yang sangat banyak ya. Terus di sini pakai kain, ini kalau tidak salah sih pakai kain jenis kain parasut gitu ya teman-teman. Biasanya digunakan untuk fouring jaket gitu, yang fouring jaket gitu, jaket yang ada dalamannya gitu teman-teman. Kita lihat ini bagian lehernya ya. Ini lehernya menggunakan fiber. Fibernya cukup besar teman-teman ya. Bisa dilihat ini mungkin ukuran 0,8 atau 0,9. Tapi ini enggak sampai yang ukuran 1 cm teman-teman. Cukup bagus ya. Soalnya kalau fiber itu gerakannya bisa luas gitu daripada menggunakan bambu. Kalau menggunakan bambu pasti kaku teman-teman. Kita lihat di sini bagian belakangnya deh, kita lihat deh. Bagian belakangnya ini ekornya.
ekornya juga sudah jadi walaupun belum sampai ujung sana teman-teman. Kita lihat ini ujungnya menjuntai ke atas. Tadi saya dapat info ternyata kepalanya ini ada sebelahnya. Nah itu kita lihat. Oke, ini kepalanya deh teman-teman deh. Tadi saya nggak lihat ya, saya kira belum jadi, ternyata udah jadi ini. Dan itu ada bagian kaki depan ya teman-teman ya. Ini menggunakan bambu pasir rangkanya ya, tapi di sini dilapisi dengan busa hati dan membuat lebih sangar ya teman-teman ya. Mau bikin ornamen-ornamen kayak misalkan di sini bibir-bibir bagian atas, terus tajam-tajam bagian kepala yang lain, terus di sini ada kayak tanduk-tanduk semacam tanduk-tanduk gitu teman-teman. Terus ada kelopak mata di sini, bahkan gigi-giginya ada kayak gusi-gusinya gitu teman-teman. Sangat mudah sekali pengaplikasiannya ya. Emang cocok ini pakai busa hati gitu daripada pakai kertas semen yang pasti ribet ya, pakai dirobek dicelup-celup ke air lalu diaplikasikan pakai lem ribet gitu. Lebih bagus pakai busa hati. Di sini ternyata bikin dua. Oke, yang satu ini lebih kalem teman-teman. Kalau tadi sangar, ini kalem. Ini bikin bulan ya. Bulannya bagus sekali, ini udah dikasih kapas imitasi teman-teman. Ini ukurannya tidak terlalu besar teman-teman, mungkin sekitar 2 meter lebih dikit ya. Terus kita lihat ini dari stand base-nya sudah dilapisi, ini mungkin yang emas-emas ini apa ya, mungkin kertas 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 foil gitu ya teman-teman ya, menggunakan kapas imitasi, itu kapas polyester gitu teman-teman. Soalnya kalau pakai kapas katun nanti warnanya kurang menyala gitu. Kalau kapas polyester dia bisa memantulkan warna, jadi warnanya lebih terang nanti teman-teman. Itu bedanya bahan polyester sama bahan katun ya. Dan pastinya kapas polyester lebih murah daripada kapas katun teman-teman. Oke, kita lanjut dulu ke tempat lain ya. Di sini saya menemukan arah-arahan apa ini ya, dinosaurus mungkin teman-teman. Soalnya madepnya ke sana, jadi saya nggak melihat badannya. Kalau saya tebak dari belakang ini mungkin dinosaurus teman-teman, atau mungkin naga ya, tapi belum ada sayapnya. Oke, kita coba dekati aja deh. Ini kira-kira bikin apa ya? Soalnya di sini nggak ada anak-anak yang bisa saya tanyai teman-teman. Kita lihat di sini pakai stand base kaki 4 ya. Kakinya sudah disamarkan walaupun tidak ke dalamnya gitu teman-teman. Ini ada tali-tali juga, mungkin bisa menggerakkan nanti. Tuh, mungkin menggerakkan kepalanya nanti gitu. Kalau stand base yang depan ini tidak dipepetkan ke kaki ya. Terus di sini menggunakan kapas polyester juga teman-teman. Ini wah, ini kalau nempel-nempelnya pasti effort sekali ya gitu teman-teman. Soalnya ini nggak bisa nempel langsung, pasti ya dari satu persatu gitu. Sudah dilapisi kertas semen sebenarnya, tapi mungkin supaya menambah efek lebih bagus lagi ya. Oke, kayaknya ini bukan dinosaurus ya teman-teman. Dinosaurus macam apa yang ada bulunya kayak gini ya? Kita lihat ini ekornya. Ekornya tidak bisa digerakkan ya. Mungkin dibikin ekornya kaku gitu teman-teman. Nggak perlu digerak-gerakkan lagi. Misalnya cukup ribet kalau mau bikin yang bergerak ya. Ini tangan depannya atau kaki bagian depannya ya. Ini bisa digerakkan. Tuh tinggal cakarnya nanti. Ini ada titik artikulasi pada bagian sikunya ya, di kedua sisi gitu teman-teman. Terus di sini ini ternyata bikin serigala teman-teman, bikin serigala tuh. Soalnya ini pakai busa atau busa, maaf, ini pakai yang warna hitam ini depannya, bagian hidungnya ini warna hitam, terus yang lainnya pakai warna putih gitu ya, pakai kapas yang warna hitam sama warna putih gitu teman-teman. Ini rahangnya kemungkinan bisa digerakkan. Kalau kepalanya juga ini pasti bisa digerakkan sih teman-teman. Tadi soalnya ada tali ke belakang sana tadi ya. Oke, kita lanjut lagi ke tempat lain deh teman-teman. Di sini bikin arah-arahan dinosaurus ya. Ini jenis Pterosaurus gitu. Entah Pterosaurus yang mana, soalnya Pterosauria itu banyak sekali jenisnya ya. Oke, kita lihat lebih dekat ya teman-teman. Ini pakai stand base kaki 4 ya, walaupun ukurannya nggak terlalu besar ya, cuma ya pasti ini kokoh untuk menopang si arah-arahnya tadi. Kita
Kita lihat di sini kakinya udah jadi, sampai ujung-ujungnya juga udah jadi teman-teman. Ujung kakinya udah jadi, ini jarinya cuma ada 3 tapi nggak apa-apa. Terus di sini bagian pahanya, bagian badannya sama bagian ekornya udah dilapisi oleh karung gitu. Kalau ini kayaknya karungnya lembaran teman-teman, soalnya kelihatannya panjang itu sama lebar gitu ya. Oh, sayap bagian kanannya belum jadi teman-teman, mungkin masih proses gitu ya. Terus di sini sayap bagian kirinya bahkan udah jadi duluan, sudah dilapisi dengan kertas semen juga. Ini rangkaian bambunya jarang-jarang ya, supaya memudahkan untuk digerakkan kalau emang ingin digerakkan gitu. Kita lihat di situ ada titik artikulasi ya, dan ini ada talinya, pasti digunakan untuk narik dan menggerakkan gitu, supaya mengepak gitu dan pasnya membuat ar-aran ini lebih keren gitu ya teman-teman ya. Kita lihat ini lehernya bagian bawah belum dikasih karung gitu, sebelum dilapisi. Mungkin nanti bisa digerakkan mungkin teman-teman, tapi saya tidak melihat titik artikulasi di situ. Terus ini kepalanya ya ada jambulnya tuh. Yang paham ini jenis nama dinosaurusnya apa silahkan komen ya, soalnya saya nggak begitu paham jenis-jenis Pterosauria, soalnya ada banyak sekali itu motif ataupun jenisnya. Ini paruhnya ya, paruhnya besar sekali teman-teman, ini kepalanya besar. Oke, overall ukurannya mungkin sekitar 3 meter gitu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi deh, soalnya masih banyak ini. Oke, di sini saya lupa ini masih, saya nggak tahu ini masih di Rayong Kusuman atau udah masuk pergi nih teman-teman. Kalau tahu boleh komen ya, soalnya saya agak lupakan nama ganggangnya teman-teman. Kayak ini bikin Megalodon besar sekali, ukurannya besar sekali. Mungkin dari ujung sampai ujung ada sekitar 12 atau 15 meter, hampir sama seperti ukuran Megalodon pada umumnya ya. Megalodon aslinya itu sekitar 18 meter teman-teman. Ya mungkin kalau Megalodon masih ada, ya mungkin segini ukurannya. Oke, ini ekornya bisa dibilang kecil ya, tapi nggak apa-apa, udah bagus. Terus di sini udah dilapisi dengan karung. Ini kayaknya nyobek sendiri teman-teman. Ini kayaknya nyobek sendiri, soalnya potongannya masih ada beberapa bagian yang kurang rapih gitu. Mungkin karena itu ya ketarik gitu, jadi rangkaian anyaman nilonnya lepas gitu teman-teman. Ini badannya digunakan pakai anyaman bambu, nanti bikin apa namanya, beli keranjang gitu, nanti dilepas kunciannya tinggal diaplikasikan kayak gini, jadi nggak perlu, ibaratnya nggak perlu bambu dipotong-potong lagi gitu, nggak perlu bikin lagi manual. Ini sirip bagian atasnya juga bisa dibilang cukup kecil ya, dibanding ukurannya ini yang sangat besar sekali teman-teman. Ini stand base-nya stand base kaki 4 ya, tapi sudah masuk ke dalam sana jadi agak susah kita lihat teman-teman. Terus di sini sudah sampai depan sini teman-teman, ternyata rangkaiannya kita lihat jarang-jarang, tapi kan dilapisi oleh keranjang tadi, jadi lebih rapat gitu teman-teman. Dan permukaannya bisa, kalau dilapisi nanti lebih halus gitu, tidak kelihatan ada rangkaian-rangkaiannya. Ini kepalanya kemungkinan ini nggak bisa digerakkan ya, soalnya saya tidak melihat ada titik artikulasi. Jadi ya udah gini aja, tinggal didorong gitu, tapi ukurannya besar sekali nih, bagus teman-teman. Kita lanjut lagi ke tempat yang selanjutnya. Terus di sini ada Jatikusuman yang keberapa ya? Kalau nggak salah ke-6. Kalau nggak salah ke-6 ke-7 teman-teman. Ini kayaknya bikin kuda, antara kuda atau rusa teman-teman. Ini ukurannya nggak terlalu besar. Tumben di sini bikinnya nggak terlalu besar ya teman-teman ya. Mungkin menghemat waktu gitu, atau mungkin tenaga orangnya udah nggak sebanyak dulu, sangat mungkin terjadi ya teman-teman ya. Ini stand base kaki 1 ya, nanti bisa digerakkan naik turun gitu teman-teman. Soalnya kalau stand base kayak gini sangat cocok emang dibuat arah-arahan modelan begitu teman-teman. Ini bagian belakangnya juga udah jadi, walaupun kaki-kakinya belum. Kaki belakang, kaki depan ini belum jadi semua teman-teman. Ini bagian pangkal lehernya dibuat terbuka seperti ini ya, nanti bisa dikasih titik artikulasi untuk menggerakkan lehernya gitu teman-teman. Ini ada sisa-sisa bambu, ini belum sisa sih, ya lebih tepatnya belum digunakan teman-teman. Itu nanti bikin tangan, kaki ataupun kepalanya. Oke, ini jadinya seperti apa kuda ataupun rusa, nanti kita pantau lagi deh teman-teman. Kita lanjut dulu. Oke, di sini masih di Jatikusuman ya, ini gang sebelahnya yang tadi gitu. Ini bikin angel kayaknya.
bikin malaikat gitu ya, malaikat bersayap gitu. Soalnya apa namanya, kalau malaikat maut ya bisa jadi sih malaikat maut ya, malaikat maut juga malaikat juga kan. Oke, ini rangkaian bawahnya masih belum terlalu rapat ya, mungkin bisa dirapatkan lagi. Ini seperti bagian atasnya atau bagian lengannya. Ini pakai kupluk gitu, seakan-akan kupluk gitu ya teman-teman ya. Ini untuk tangannya juga sudah jadi sampai pergelangan tangan. Mungkin cakarnya udah jadi disimpan ataupun masih belum bikin ya. Oke, ini cukup simpel karena pakai jubah gitu. Jadi nggak perlu ada lekukan-lekukan seperti dada, pinggang gitu, kaki. Jadi nggak perlu kayak gitu. Ini bagian sayapnya juga udah jadi, kemungkinan sih nggak bisa digerakkan teman-teman. Soalnya cukup rumit juga kalau mau bikin sayap yang digerakkan gitu ya. Ini bahkan stand base-nya juga nggak ada, mungkin tinggal diletakkan aja atau mungkin dipikul bareng-bareng gitu teman-teman. Ukurannya sih nggak terlalu besar ya, tingginya mungkin sekitar 2 meteran gitu teman-teman, lebarnya mungkin cuma 1 meter aja. Oke, kita lanjut ke tempat lain ya teman-teman ya. Ini di jalan utama ya, jalan Perigi Raya kayaknya. Oh, bukan Perigi Raya. Perigi Raya beda sendiri teman-teman. Ini ya intinya jalan penceng itulah istilahnya ya lah. Ini udah jadi, bahkan biasanya yang bikinan anak-anak malah jadi duluan, soalnya mereka bikinnya sepulang sekolah gitu teman-teman, ataupun malam minggu gitu, dan bikinnya sesimpel imajinasi mereka, jadi bisa jadi duluan teman-teman. Ini kita review saja, sudah dinaikkan ke gerobak dorong juga ya. Ini bagian cakarnya udah jadi juga, kemudian kakinya dicat warna merah hitam teman-teman. Oke, ini bagus untuk ukuran anak-anak, mau gerak kayak gini udah bagus teman-teman, kita support ya, kita tetap apresiasi karyanya gitu. Ini ada garis-garisnya warna hitam. Oke, terus ini badannya ya, kita lihat walaupun belum bisa bikin efek menonjol six pack, tapi sudah berusaha bikin gambar six pack, itu udah bagus teman-teman. Ini untuk cakarnya bagian kiri. Oke, sudah jadi juga, sudah sampai ujung juga teman-teman. Terus kemudian tangan bagian kanannya, ini lengannya juga udah jadi ya. Oke, walaupun nggak dibikin kayak ada tonjolan otot kayak gitu, tapi ini udah oke lah teman-teman. Oke, ini bagian cakarnya juga udah jadi gitu. Kita lanjut ke bagian kepalanya. Oke, ini bagian kepalanya udah jadi juga teman-teman. Ini mungkin bisa digerakkan. Oke, ini bagian gigi-giginya juga udah jadi ya. Kepalanya udah jadi, sudah dicat juga warna merah, tapi di sini nggak ada motif hitam-hitamnya. Mungkin nanti bisa ditambahi teman-teman. Itu instalasi listriknya juga belum dipasang nih, seperti lampu-lampu juga belum dipasang. Mungkin tinggal proses itu aja sih teman-teman sih. Ini ekornya juga udah jadi panjang gitu, ada dorsal-dorsalnya juga walaupun masih sedikit. Itu mungkin nanti bisa ditambahkan ya. Oke, kita lanjut lagi ke tempat selanjutnya. Ini masih ada beberapa soalnya. Stasiun. Terus di sini ada ikan lagi. Oke, ini ikannya ukurannya besar juga teman-teman. Di sini emang kalau bikin biasanya emang besar-besar ukurannya. Kita lihat di sini, mungkin ini mungkin jenis ikan mas koki gitu ya. Ikan koi mungkin ya teman-teman ya. Saya bingung juga itu yang mana satu yang benar. Oke, yang tahu boleh komen deh di bawah dia teman-teman masyarakat Perigi ini. Saya ini udah sampai ke Perigi gitu. Ini bagian ekornya juga bisa digerakkan kayaknya. Terus di sini bagian badannya. Jenis ikannya ini pendek teman-teman, nggak terlalu panjang. Ini stand base-nya stand base kaki satu ya. Jadi nggak terlalu ribet gitu. Cuma ditopang di belakangnya juga cuma satu. Terus di sini bagian rangkaiannya sudah cukup rapat teman-teman. Ini bikinnya cepat ini mungkin ya, baru mungkin beberapa hari ini aja, soalnya saya kemarin ke sini belum ada gitu teman-teman. Ini udah jadi juga bagian ekornya, di ujungnya untuk sirip ekornya belum. Terus di bagian sini kita lihat ini ukurannya sangat besar ya, tingginya mungkin sekitar 3 meteran ada. Terus ini ada siripnya panjang juga teman-teman. Ini siripnya panjang juga. Ini ada sedikit luasnya ya. Izin saya gerakan teman-teman, gitu. Jadi memudahkan untuk menggerakkan nanti. Ada tuasnya modelnya seperti itu. Terus di sini mulutnya juga izin saya gerakan ya teman-teman ya. Ini mulutnya bisa digerakkan juga.
Terus itu saja sih, mungkin nanti kalau udah jadi kita coba pantau lagi deh teman-teman ya. Kita lanjut dulu ke tempat yang selanjutnya teman-teman. Soalnya masih ada beberapa lagi ini di sekitar Meranggen sini. Ini bikin, saya kira sebenarnya tadi ular, tapi ini ternyata bikin ikan cana. Ukurannya besar sekali teman-teman. Mungkin panjangnya ada sekitar 12 meteran. Ini bagian kepala juga udah jadi, tapi masih terpisah di sana teman-teman. Belum dijadikan satu. Kemungkinan nanti juga bisa digerakkan. Ini uniknya menggunakan stand base yang diangkat bersama ya. Ini ada 4 pasang dari depan sini sampai ke belakang sana. Terus kita lihat ini rangka bagian dalamnya teman-teman. Ini berbeda dari yang lainnya. Ini rangkanya menggunakan kayu dan bambu memang seperti biasa, basic kayak gitu. Tapi jarang gitu, jarang-jarang gitu. Cuma bikin ring-ring aja. Untuk lurus-lurusnya ini bikinnya pakai rafiah untuk menopang karungnya supaya tidak estetik gitu ya. Jadi kalau kayak gini kan lebih bagus untuk mempertahankan bentuknya juga sih teman-teman sih. Terus di sini menggunakan bila-bila bambu untuk menopang melingkarnya, soalnya ukurannya besar sekali, jadi agak susah untuk mempertahankan lingkarnya gitu teman-teman. Kita coba ke belakang. Nih saya harus jalan beberapa meter ini untuk mencapai ujung sana ya teman-teman ya. Bisa dilihat di sini setiap stand base kayunya ini mungkin sekitar 4 meter teman-teman. Terus di sini ekornya sudah jadi ya, ukurannya tidak terlalu besar memang ukurannya tidak terlalu besar, tapi ini udah oke menurut saya. Sudah dilapisi dengan karung juga teman-teman. Ini mungkin karung yang lembaran ya. Soalnya saya tidak melihat sobekan-sobekan yang berarti gitu teman-teman. Terus di sini coba saya angkat tadi memang kayaknya lebih ringan sih, kayaknya lebih cocok modelan begini ya. Menggunakan sedikit bambu itu jadi menghemat budget untuk beli bambu, soalnya sekarang satu bambu aja harganya cukup lumayan mahal teman-teman. Bisa dialihkan ke beli rafiah yang harganya lebih murah. Ini bagian kepalanya masih pakai stand base yang sama. Ini nanti modelnya diangkat bareng-bareng gitu ya teman-teman ya. Ini udah memenuhi jalanan sih kalau ini sih. Bahkan kalau jalannya cukup lebar sekalipun ya. Kita lihat ini bagian dalamannya. Nih ya, kalau yang ini menggunakan full bambu itu sama kayu supaya lebih kokoh ya. Kalau bagian belakang tadi kan ekor, bagian badan ke ekor itu kan bisa mengibas-ngibas lebih bebas gitu teman-teman. Itu terus ini kan bagian kepalanya emang dibikin lebih kokoh. Ini kepalanya bisa gerak ya teman-teman ya. Sayang sekali ini saya tidak menemukan insangnya. Mungkin insangnya nggak bisa digerakkan teman-teman. Ini rahangnya bisa digerakkan. Ini bagus sekali. Ini izin saya gerakan ya teman-teman ya. Oke, ditarik ke belakang gitu ya mekanismenya. Sama seperti mulut ikan-ikan yang lainnya. Tadi ada ikan megalodon, ada ikan emas juga, ada ikan koi juga. Ini ada ikan cana. Wah, ikannya ada banyak teman-teman. Kita lanjut. Di sini bikin pertapa. Seorang pertapa yang sedang bermeditasi gitu ya teman-teman ya. Oke, ini unik juga ini. Di sini bikin konsep orang yang sedang bertapa gitu teman-teman. Kita lihat di sini stand base-nya sudah disamarkan menjadi sebongkah batu, kemungkinan seperti itu teman-teman ya. Sudah dilapisi juga. Ini menggunakan karung gitu. Kalau ini mungkin karungnya karung nyobek manual gitu teman-teman. Terus arah-arahan utamanya sendiri ini kakinya udah jadi. Ini pakai kertas semen ya teman-teman ya. Bisa dilihat di sini udah jadi semuanya, udah terlapis semuanya dengan baik teman-teman. Baik itu dari ujung kanan ataupun ujung kirinya. Selanjutnya di sini pada bagian badannya seakan-akan memakai rompi gitu ya, tapi ya nggak dikancingkan, terbuka gitu aja kelihatan dadanya nanti. Oke, ini untuk lengannya. Lengannya ini juga udah jadi. Gitu, maaf gelap, kita geser sedikit ke sini deh teman-teman supaya lebih kelihatan deh. Nah, kan kelihatan. Oke, ini ada beberapa part yang mengelupas, nanti mungkin bisa diulangi lagi. Terus di sini pakai kardus, jari-jarinya pakai kardus, kemudian dilapisi dengan lakban gitu ya. Untuk lengan bagian kirinya memegang tongkat ini.
Itu kalau sarung pertama pasti senjatanya pasti istimewa ya. Ini mungkin tongkatnya memiliki kesaktian sendiri seperti itu teman-teman. Kita lihat di sini pada bagian kepalanya. Oke, kita zoom ya. Itu udah kelihatan guratan-guratan dari kayak hidung, mata gitu. Soalnya ini ketutupan tangga jadi ya udah enggak apa-apa, masih ditutupi pakai plastik juga gitu, nggak apa-apa teman-teman. Kita lihat di sini pakai rambut rafiah gitu ya. Kalau untuk dari tingginya ya, ini mungkin sekitar 3 meteran soalnya teman-teman. Sedikit sedikit di bawah yang Anoman tadi kayaknya. Oke, seperti itu dulu. Kita lanjut ke tempat lain ya. Ini di Rayung Kusuman 10 kalau nggak salah teman-teman, atau 9 mungkin. Nah, ini baru di Perigi Raya teman-teman. Perigi Raya itu yang mentok bagian selatan sana. Ini dekat pom bensin gitu teman-teman. Ini bikin beduk. Oke, yang lain bikin apa namanya yang keren-keren, yang sangar-sangar. Ini nggak kalah keren sebenarnya ya. Ini keren juga, cuma bikinnya lebih kalem gitu teman-teman. Ini ukurannya nggak kalah besar dengan yang tadi, yang lainnya. Ini besar juga, menggunakan stand base kaki 4. Ini ada silang-silangnya supaya lebih kokoh gitu teman-teman ya. Ini bikinnya nggak sepele ya teman-teman ya. Ini bikinnya cukup ribet dan cukup effort. Kita lihat di sini. Oke, pada bagian tengahnya ini bukan paku ataupun bindret ya atau kawat ya. Ini mur teman-teman, supaya lebih kokoh lagi. Kemudian di bagian ujungnya ini juga nggak asal dibindret ya, tapi di sini dilubangi terus, dilubangi dulu. Ini kelihatan nggak? Coba saya, nah ini kelihatan ya teman-teman ya. Ini di semua silangnya itu kayak gitu teman-teman. Semua penambangnya itu kayak gitu supaya mempertahankan bentuk melingkarnya, biar melingkarnya sempurna dan konsisten antara ring satu dan ring lainnya, dari depan ke belakang itu konsisten gitu teman-teman, biar nggak istilahnya biar nggak meleot gitu ya teman-teman ya. Jadi ini nggak kalah keren kok dengan yang lain kok. Keren juga ini, bagus, ukurannya tinggi, ini sekitar 3 meter, panjangnya mungkin sekitar 4 meter gitu teman-teman. Ini besar sekali ya ukurannya ya. Oke, di sini tahun kemarin kayaknya bikin kuda gitu, sempat saya review juga teman-teman. Sekarang ini saya review lagi membuat beduk gitu, beduk ya. Takbiran dulunya memang pakai beduk ya, sekarang kayaknya sudah pakai musik DJ semua. Kalau saya kecil dulu masih pakai beduk teman-teman, sama tong sama drum gitu ya teman-teman ya, sama barel bekas minyak gitu teman-teman. Kita bersihkan dulu gitu, kita arak bareng-bareng. Kalau sekarang mah sudah bikin arak-arakan kayak gini dan pakai musik DJ. Oke, cukup dulu deh untuk hari ini. Boleh request lagi di tempat mana lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.